Iman nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulilladzi tatimu shalihat. Segala puji syukur milik Allah yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Hari ini kita nak kaji yaitu tanda-tanda atau bukti ya cinta dan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bu, sebelumnya saya ingin sampaikan, gimana kita mau cintai Rasul? Alasannya apa sih kok kita harus mencintai Rasul? Ada istilah Bu, tak kenal maka ya kenalan. Oh nggak kenal kok, ya kenalan dulu dong. Nah setelah kenal, oh ini alasannya kenapa ya kok saya harus mencintai Rasul. Sebab saya bilang, ayo kita cintai Rasul. Memang kenapa? Alasannya apa kok kita harus cintai Rasul? Nah, setidak-tidaknya ada beberapa hal alasan yang mestinya menjadi landasan kita. Dan saya yakin setelah hari ini Ibu pahami betul alasan kita mencintai Rasul, itu akan terasa sekali ya perubahan kita terhadap cinta kepada Rasul ternyata bukan hanya di lidah saja. Ya. Karena kalau hanya di lidah saja orang bisa mengatakan cinta kepada Rasul, tapi kenyataannya buktinya mana? Baik, alasannya tak kenal maka tak kenalan, ya. Tak kenal maka ya kenalan gitu Bu. Baik, alasan yang pertama, kenapa kok kita harus mencintai Rasul? Yang pertama alasannya ada di dalam surat 33, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu Quran saya surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Sama ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Ini alasan yang pertama, kenapa sih kok kita harus mencintai Rasul? Ya, karena Rasul adalah suri tauladan yang terbaik. Kita lihat dulu alasan ini. Suri tauladan yang terbaik dalam hal apa ya, Bu? Ketika itu ada tiga pemuda yang merasa pintar, merasa kuat, merasa gagah. Rame di depan Rasulullah. Ibunda Aisyah, mana Rasul? Aina Rasul? Aina Rasul? Ketika itu siang hari dan kondisinya Rasulullah lagi rehat. Rasul lagi rehat. Ada apa? Oh enggak. Ya sudah kalau gitu. Kami hanya ingin mengatakan kalau saya akan selalu sholat malam, sholat tahajud tanpa tidur. Yang satunya mengatakan kalau saya mau puasa terus menerus tanpa putus. Tanpa putus. Jadi kalau andaikan putus hanya waktu buka, tiap hari maunya puasa terus sampai mati. Kecuali hari-hari yang diharamkan. Yang satunya lagi mengatakan kalau saya tidak akan menikah karena menikah itu mengganggu ibadah. Rasulullah kemudian bangun, kemudian keluar. Siapa ya tadi yang membuat kegaduhan di rumahku? Oh kalian rupanya yang membuat kegaduhan di rumahku. Ya kalau kita ilustrasikan begitu. Ketahuilah, tidak ada manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah kecuali aku. Tetapi aku tiap malam sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah wajib bagi Rasul. Tetapi aku tidur dulu. Dan Rasulullah menganjurkan sholat malam, sholat tahajud adalah kenapa kita dianjurkan agar tidur dulu. Tetapi ini tidak menjadi syarat. Biar kita tidak kantuk, biar kita fit, biar kita fresh, dan biar lebih khusyuk, alasannya itu. Tetapi ukurannya, alasannya bukan karena tidur. Contohnya ibu jam 9 sudah tidur.
jam 10:30 terbangun. Ibu mau tahajud, sudah waktunya belum? Belum, berarti bukan tidur sebabnya. Tapi kalau ibu dari bepergian, dari kondangan, dari safar, dari perjalanan sampai rumah, katakan jam 12 lebih, katakan 12:04 atau 12:30 deh gampangnya. Padahal ibu belum tidur nih, sudah waktu masuk tahajud belum? Nah, berarti bukan alasannya tidur dulu. Tapi tidur itu sebaiknya dilakukan biar kita fit, biar fresh, biar nggak kantuk, biar lebih khusyuk. Kemudian aku berpuasa dan Rasul sangat kuat, tetapi Rasul melarang umatnya. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil wisal. Rasul melarang umatnya ini berpuasa wisal, berpuasa ngebleng terus menerus. Jika Rasul tidak melarang, dikhawatirkan ini akan membebani umat sehingga akan menjadi masalah bagi mereka. Tapi Rasul sangat bijak. Ya, boleh kita puasa Senin Kamis. Ibu kalau nggak kuat puasa Senin Kamis, boleh puasa Daud. Ya, kalau nggak mungkin ngambil alternatif sholat puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Ya. Aku puasa, Rasul sangat kuat untuk berpuasa. Aku juga menikah. Karena menikah itu adalah sunnah dan fitrahnya. Fitrahnya manusia. Maka kalau ada agama yang melarang menikah atau menikah sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, berarti sudah di luar kodrat fitrahnya manusia. Berarti agama itu tidak benar. Agama mana saja yang dia membenarkan pernikahan antar jenis, sesama wanita senang sama wanita, laki senang sama laki, wanita senang sama wanita, laki senang sama laki, ini namanya apa? Wanita senang dengan wanita, laki senang dengan laki. Ini namanya apa? Goblok. Ya goblok lah. Naudzubillah min, karena tidak fitrahnya. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min. Bu, ini 3 pemuda yang diberitahu ini, Bu, bukannya terus, oh ya Rasul kalau gitu saya salah, maafkan saya, doakan saya semoga Allah mengampuni dosa saya. Enggak, Bu. Langsung 3 orang ini pergi begitu saja. Enggak mengucapkan salam, enggak mengucapkan terima kasih. Tapi maksudnya apa? Rasul mengatakan, ada yang mengatakan begini, dari 3 orang inilah nanti akan timbul fitnah besar. Apa itu? Syiah. Syiah ini jahat sekali. Dan kita katakan sesat apapun namanya, Syiah pokoknya dalam hal ini jelas, apalagi Syiah Isna Asri. Naudzubillah min dzalik. Dalam kitabnya Ushulul Kahfi, mereka mengatakan, kalau kalian ingin tahu gembong-gembong pemuka-pemuka iblis, lihatlah kepada Abu Bakar dan Umar. Tuduhannya sangat keji. 2 pelacur besar adalah, siapa 2 pelacur itu? Maksudnya adalah Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Nauzubillah min, otaknya betul-betul sedang betul mereka itu. Nah, kalau gitu Rasul menikah dengan pelacur dong. Ini kan tuduhan yang buruk. Ya. Tidaklah kita ini dikatakan iman kita benar. Tidaklah kita dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya, kecuali kita mencintai Ahlul Bait. Cuman bedanya Ahlul Baitnya kita dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Baitnya orang Syiah. Kalau Ahlul Baitnya orang Syiah itu ya hanya dari Ibunda Fatimah dan Ali saja. Kalau kita Ahli Sunnah wal Jamaah itu ya cinta Ahlul Bait itu keluarga Rasul itu ya dari semua istrinya Rasulullah. Ya, Ibunda Khadijah, Ibunda Hafsah, Ibunda Saudah, Ibunda Jauriyah, Juwairiyah, ya, Ibunda Maria Qibtiyah, ya, kemudian termasuk Ibunda Hafsah, Ibunda Aisyah, ya. Kita cintai karena itu adalah istrinya Rasulullah. Kita cintai mantunya Rasulullah, Utsman dan Ali. Kita cintai keluarganya Rasulullah, siapa? Mertuanya Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, la tasubu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Karena sekiranya kalian bersedekah sebesar bukit Uhud pun itu tidak akan bisa menyamai keimanan sahabat-sahabat Nabi. Syiah. Kemudian ada Mu'tazilah. Maaf Bu, di lembaga-lembaga fakultas
Indonesia ini banyak yang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah apa? Menerima Al-Quran kalau cocok dengan akalnya, kalau cocok dengan otaknya. Maka ibu hati-hati menyekolahkan anak-anak, menguliahkan anaknya di mana. Ya. Jika anaknya sudah mulai ya menerima Al-Quran itu kalau cocok dengan akalnya saja, ya maka itu adalah jelas sesat. Akal kita ini nggak akan mampu, dan banyak sekali yang kalau sesuai dengan akal kita nggak akan mampu. Rezeki saja, rezeki itu Bu kalau pakai akal kita kadang-kadang nggak tembus loh, ya nggak? Saya ceritakan Bu, saya ingin memotivasi Ibu. Saya yakin betul tentang karunia dari Allah, nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Saya anak 7, ya. Dari anak 7 yang mentas baru satu yang menikah, masih 6. 6 yang sekolah ini setiap bulan saya wajib mengeluarkan uang 10-11 juta untuk biaya pendidikan anak saya. Alhamdulillah, ada saja Allah kasih itu. Ya. Karena saya yakin Ar-Razzaq adalah Allah. Makanya ibu nggak boleh mengatakan rezeki itu dari suami saya, keliru. Mungkin di antara ibu sudah ada yang banyak atau sudah ada suaminya yang meninggal. Ketika suami ibu meninggal, kalau rezeki itu adalah dari suami, ketika suami ibu meninggal berarti rezekinya putus dong. Tapi enggak kan? Bahkan rezekinya setelah suami meninggal ada saja, bahkan bisa lebih ya dari yang diberikan suami dulu. Nah, ini keyakinan Ar-Razzaq. Ya. Makanya orang yang mudah dipatahkan oleh syaitan, diantaranya orang yang punya sifat ragu. Orang yang cinta kepada Rasul, dia yakin, karena ini modal awal. Ya, kalau tidak ada keyakinan, hidup ini masalah. Ya, dan orang yang ragu dalam kehidupannya mudah sekali dipatahkan, dirusak, diseret oleh setan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik. Jadi alasannya uswatun hasanah yang pertama karena uswatun hasanah dalam apa? Tidak ada manusia yang lebih baik keimanan dan ketakwaannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaitannya dengan uswah hasanah, tidak ada manusia, ya, tidak ada manusia yang lebih baik ibadahnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibadah yang kaitannya dengan yang wajib maupun amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh umat adalah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswah hasanah yang kaitannya dengan nama, tidak ada rumah tangga yang paling baik kecuali rumah tangganya Rasulullah. Baiti jannati. Bahkan Rasulullah itu Bu, meskipun istrinya bercemburu, ya Rasulullah itu kalau marah tetap santun, tetap lembut, tetap bijak, ya nggak bentak-bentak, nggak jerit-jerit, nggak, bahkan sambil marah pun tetap memberikan nasihat istrinya sambil memegang hidungnya loh Bu. Ya, nggak ada deh rasanya suami yang seperti itu ya. Ya. Kemudian kaitannya juga dengan masalah yang paling baik apa dari Rasulullah, ya paling bersih hatinya, yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling taat, ya yang paling sabar, yang paling syukur. Itu kaitannya dengan uswah hasanah. Ya, Rasul itu pemaaf atau pemarah Ibu? Ibu gimana? Rasul sangat dermawan atau enggak dermawan? Ibu gimana? Masya Allah. Coba sebelum kita lanjut kita lihat dulu biar kita tahu kenapa ketika orang membaca ayat ini yang tadinya punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili garyang, ya, akan lepas itu. Coba lihat dulu surat At-Taubah ayat yang ke-35. Silakan siapa nak membaca? Surat At-Taubah, Quran saya surat yang ke-9.
Silakan. Surat yang ke-9 ayat yang ke-35. Yauma. Ya. Surat yang ke-9 surat At-Taubah disebut juga surat Al-Bara'ah. Dan satu-satunya surat yang apabila kita membacanya yaitu apa? Tanpa basmalah, baik di awal, di tengah atau di akhir ayat. Ya. Silakan. Ya Ibu, silakan. Karena Rasul sangat dermawan. 1/5 dari harta rampasan perang itu ghanimah itu untuk Rasul. Tapi Bu itu diberikan. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dari lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Rasakanlah keberkahan harta Ibu. Keberkahan harta itu karena diinfakkan, disedekahkan, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk kepentingan dakwah. Bu, maaf, harta itu 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta itu milik Allah. Kalau harta itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk kepentingan dakwah, menyantuni fakir miskin, kaum duafa, orang-orang nggak mampu, ibnu sabil, fisabilillah. Itu harta berarti milik Allah. Harta milik kita kalau kita untuk senang-senang kita, ya untuk kepentingan diri dan keluarga saja, itu milik kita. Tapi harta itu milik syaitan kalau harta itu digunakan untuk maksiat dan dosa. Ya. Maka keberkahan harta adalah jika kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu masih ingat untuk zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Ya. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis. Na'udzubillah min. Ini yang pertama. Oh, alasannya kita ini mencintai Rasul kan Rasul uswah hasanah. Rumah tangganya yang paling baik, hatinya yang paling baik, ibadahnya yang paling baik, keimanan dan ketakwaannya yang paling baik, sabarnya, syukurnya, adilnya, amanahnya, taatnya. Bu, saya tambahkan satu lagi. Banyak ya kaitan dengan uswah hasanah. Bu, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih cerdas kecuali Rasulullah. Gimana membuktikan Rasul cerdas dari mana? Bu, perhatikan. Jika Rasul nggak cerdas, bagaimana Rasul akan menjelaskan tentang iman, akidah dan tauhid? Bagaimana mau menjelaskan tentang masalah sabar, masalah syukur, masalah taat, masalah amanah, masalah waris, masalah pernikahan, masalah azab kubur, masalah surga neraka, masalah jin, masalah perceraian, masalah takut, masalah cinta, masalah zakat, infak, sedekah, masalah haji, masalah umroh, masalah tayamum, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, ya, masalah muamalah dengan sesama muslim terhadap orang-orang non muslim. Kalau Rasul nggak cerdas, gimana mau menjelaskan tentang masalah tayamum, masalah najis, bahkan masalah kewanitaan, ya, masalah khulu, ya, kapan seorang wanita itu harus bahkan minta cerai atau boleh minta cerai, ya. Kemudian masalah naudzubillah min dzalik, pernikahan yang hamil lebih dulu. Kalau Rasul nggak cerdas, Bu, bagaimana mungkin bisa menjelaskan hal itu? Masalah, ya, masalah syuru, masalah sholat yang wajib maupun yang sunnah, masalah tahajud, masalah zikir, ya. Ibu-ibu bisa nggak sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa nggak sholawat Nabi?
Ibu-ibu bisa sholawat Nabi apa enggak? Ini masalah. Wong ditanya bisa sholawat Nabi kok jawabnya bisa. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Tasbih. Sholawat Nabi. Pinter gitu kok. Masya Allah. Iya. Tahlil. Ta'awud. Tasbih. Takbir. Sholawat Nabi. Pinter gitu kok. Iya, Masya Allah. Tanya sholawat Nabi bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu, cerdas sekali Nabi itu. Masalah wudhu, masalah tayamum, masalah sholat, masalah kurban, masalah akikah, masalah peperangan, masalah tawanan, ya, masalah azab kubur, nikmat kubur, masalah jin, masalah syaitan, masalah surga dan neraka, ya, masalah jihad, masalah dakwah. Coba. Ini jadi uswah hasanah itulah alasannya kenapa kita harus mengimani dan mencintai Rasul. Banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan Rasulullah SAW yang nggak dimiliki. Mana ada? Kita aja bu, hari ini hafal, besok, Masya Allah. Sebetulnya doa lupa itu karena memang nggak dipraktekkan, nggak diamalkan. Ya. Rasul itu selalu semangat. Ibu selalu semangat atau kadang-kadang nggak semangat? Bu, kuncinya cuma satu. Biar semangat terus, jangan malas. Iya. Biar nggak malas. Iya. Biar semangat terus. Biar nggak malas. Ya sudah gitu. Masya Allah. Jadi itu ya alasannya kenapa kok kita harus mengimani dan mencintai Rasul. Karena Rasul uswah hasanah. Rumah tangganya terbaik, ibadahnya terbaik, sabarnya, jujurnya, amanahnya, taatnya, ya, pemaafnya, Masya Allah ya. Yang kedua alasannya kenapa kok kita harus mengimani mencintai Rasul. Tadi kan surat Al-Ahzab 3321. Sekarang ibu lihat surat yang ketiga Ali Imran. Masih alasan dulu bu, belum bukti tandanya tapi mengkaitkannya. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan siapa nama baca? Ali Imran 31. Coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Sama yakin? Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu Rasul ya, itu yang paling mencintai dan dicintai oleh Allah. Dan betul-betul salah satu bukti iman cinta kita kepada Rasul kita buktikan dengan mengikuti Rasul. Makanya Masya Allah, yang dipikirkan Rasul, yang diinginkan oleh Rasul itu semua umatnya ini masuk surga. Nggak ada yang amin? Selama banget sih. Ibu yang sangat diinginkan oleh Rasulullah, yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah apa? Semua umatnya ini biar masuk surga semuanya. Makanya kan Rasul katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semuanya umatku akan menjadi penghuni surga. Illa
kecuali ada kecualinya. Siapa? Yang enggan, yang sombong, yang menolak. Siapa yang enggan, yang sombong, yang menolak itu? Man ata'ani, yang mentaatiku, mentaati Rasul, dakhalal jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Amin. Tapi yang menyelisihi, ngakunya cinta pada Rasul, tapi ibadahnya nggak ikutin Rasul, tapi perilakunya, rumah tangganya, kehidupannya jauh dari tuntunan Rasul, bahkan menolak ajaran Rasul. Inilah yang dikatakan orang yang sombong. Nah, jadi ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa sesungguhnya salah satu tandanya orang itu betul-betul iman cinta kepada Rasul, iman cintanya kepada Allah, Pak. Dia ibadahnya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu boleh nggak ngikutin kiai? Ibu boleh nggak ngikutin kiai? Ya, jawabannya, ibu boleh nggak ngikutin kiai? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ibu akan diomelin sama istrinya kiai. Ini ngapain ngintilin ini? Ibu juga akan dimarahin sama suami ibu. Pertanyaannya lagi, ibu-ibu boleh nggak ngikutin ajaran kiai yang benar? Nah, itu dong. Ngintilin kiai, marahlah istrinya kiai. Kenapa ibu ini ngintilin suami ibu, katanya? Masya Allah. Baik ibu. Jadi ayat ini menegaskan bohong mengatakan cinta kepada Rasul. Aku sangat cinta pada Rasul. Tetapi ternyata ibadahmu nggak mau ngikutin Rasul. Ibadahnya selera saya kok. Sudah dikasih tahu ibu, bapak, itu hadisnya dhaif, nggak apa-apa. Walaupun dhaif kan hadis. Ibu, itu bukan hadis, itu bahasa Arab. Nggak apa-apa, kan yang penting Arab. Nggak begitu. Ibadah ini bukan selera. Perhatikan bu, ibadah ini landasan yang mendasar sebetulnya adalah cinta dan taat. Kalau ibadah itu selera nggak akan bisa, nggak cocok mungkin dengan kita. Contohnya, dirikanlah sholat. Udah deh, sholat itu nggak usah diatur-atur pakai ada maghrib, isya, subuh, ya. Yang penting 17 rakaat. Mungkin orang akan bisa berpikir gitu, ya nggak bu? Nah, tapi untuk sholat, khusus untuk sholat, ibu perhatikan. Sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, sholat zuhur. Saya ulangi, sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, itulah sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini alasannya. Oh, saya harus cinta Rasul itu karena Allah menyatakan demikian kok. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Ya. Coba bu, ada nggak satu saja, tunjukkan kepada saya, satu saja ada nggak ajaran Rasul atau ajakan Rasul untuk melakukan yang buruk? Nggak ada kan? Bahkan larangannya ya, larangan berzina, mencuri, membunuh, berdusta, menipu, zalim, ngungkit-ngungkit kebaikan, larangan riya, dan semua larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah itu kalau kita jalankan dengan landasan cinta dan taat akan menjadikan kita barokah, akan menjadikan kita selamat. Karena semua kebaikan perintah yang diajarkan Rasul membawa kebaikan keselamatan. Semua larangan-larangan yang dilarang oleh Rasul jika tetap diterjang pasti akan merugikan. Zina, orang berzina merusak rumah tangga, mendatangkan penyakit, hilang kepercayaan, merusak keharmonisan. Mencuri, korupsi akan menjadi apa? Kebencian, dendam, dan akhirnya na'udzubillah min dzalik, kerusakan, perjudian. Nah, itu mestinya disikapi demikian. Ya. Yang ketiga, apa alasannya? Yaitu alasannya kenapa kita harus mengimani dan mencintai Rasulullah.
Alasannya wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah? Ayat yang baru saja dibacakan oleh Ustaz tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada di dalam Al-Quran. Gimana, mau cari sendiri atau perlu bantuan? Manja banget. Surat Al-Qalam. Surat yang keberapa Ustaz? Surat yang ke-68. Ayatnya sekalian dong Us. Surat yang ke-68 ayat yang ke-4. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Bu, harus dijelaskan ini akhlak yang mana Ustadz, tentang akhlak mulianya Rasul. Nih Bu, satu kisah yang mungkin Ibu pernah dengar. Selama 3 hari berturut-turut Rasulullah dengan beberapa sahabat, yaitu sholat di Ka'bah. Tentunya Masjidil Haram tidak sebaik sekarang keadaannya ya Bu ya. Selama 3 hari sholat itu tiap hari dilemparin kotoran. Surat yang ke-8 ayat yang ke-4. Suratnya ke-68 ayat yang ke-4. Memang lidah? Betul nggak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam. Ya. Jadi sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang Bu. Selama 3 hari dilemparin tuh kotoran. Hari ke-4, ke-5, ke-6 nggak ada lagi yang ngelemparin. Nabi tanya, gimana si fulan yang biasanya ngelemparin kotoran itu? Dia sakit ya Rasul. Kalian sudah besuk, sudah jenguk. Ngapain ya besuk ya Rasul? Dia jahat ya Rasul. Kalian tahu rumahnya? Tahu Rasul. Antarkan saya. Apa ya Rasul? Kalau kamu mau antarkan saya. Kalau enggak ya sudah, coba. Akhirnya diantarkanlah. Ini orang yang lemparin kotoran selama 3 hari saking bencinya pada Rasulullah. Rasul datang tuh Bu sambil bawa tentengan ya makanan atau ya buatangan lah begitu. Ini kaget. Ada Muhammad. Kenapa Muhammad kemari ya? Dia keheran-heranan Bu. Teman-teman sahabatnya aja nggak ada satupun yang mendatangi. Tapi ini kok Muhammad mendatangi. Dengan tersenyum Rasul menanyakan gimana keadaanmu. Aku lagi sakit Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini ada ala kadarnya. Semoga bermanfaat untukmu dan keluargamu. Akhirnya orang ini Bu, sungguh betul-betul mulia engkau Muhammad. Memang pantas engkau sebagai seorang nabi. Muhammad, ajarkan kepadaku Islam. Masuk Islam. Pada peristiwa Taif, Rasul berdakwah ke Taif, menyampaikan Islam. Bukannya disambut dakwanya Rasul, malah Rasul dilempari batu kan. Malaikat saking jengkelnya Bu. Nah kalau begini boleh mengatakan malaikat saking jengkel marahnya, nggak rela kekasihnya Allah Rasulullah kok disakiti. Kalau ini ucapan ini betul. Tapi kalau ada yang mengatakan malaikat sekalipun kalau dia masuk istana atau jadi pejabat bisa jadi iblis. Ini ucapan yang bertentangan, ini ucapan yang buruk ini. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Orang seperti ini berdosa ini. Nggak boleh main-main sama malaikat. Malaikat itu terjaga Bu.
Kan begitu pernyataannya, sangat gamblang. Malaikat sekalipun kalau dia jadi pejabat masuk istana, maka dia akan menjadi iblis. Naudzubillah, nggak boleh. Ya, yang iblis itu ya yang ikutin iblis. Naudzubillah. Izinkan Muhammad, aku jatuhkan bukit ini untuk penduduk Taif yang kurang ajar ini, menghina dirimu, menyakiti dirimu. Jangan. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, semoga Allah memberikan hidayah, semoga di antara mereka ada yang beriman. Kalau enggak, mudah-mudahan ada di antara anaknya yang beriman. Kalau enggak, sampai garis keturunannya. Sebenarnya ini mengajarkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah, jadilah pemaaf bukan pemarah. Dan jadilah orang, jangan pernah membenci orang, jangan pernah mendendam. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Dia lupakan semua hal yang sudah Bengkulu, Semarang. Dulu saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu dulu waktu SMP, SMA, kuliah, punya nggak guru, ustadz, atau punya nggak guru atau dosen yang jengkelin? Punya nggak? Punya nggak? Nah tuh coba. Baru saya ingetin, jangan diingat-ingat yang namanya keburukan. Ada ustadz itu orangnya, ya Allah. Baru diingetin ini bibir belum kering, malah langsung ada ustadz. Mestinya ustadz, pertanyaan yang lain dong. Gitu. Jangan ada ustadz itu orangnya malah. Jawab yang lain dong. Masya Allah. Jadi Bu, ketika orang mengatakan iman, cinta kepada Rasul, akhlaknya juga harus mengikuti akhlaknya Rasul. Rasul itu suka mencerca makanan atau enggak? Rasul suka buang makanan enggak? Makanya innal mubadirina kana ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbi kafara. Ya. Ibu maaf nih, dengan sengaja makan itu ada nasi 1 butir, ibu tahu dengan sengaja ibu buang, ibu berdosa. Dan itu mubadir. Dan ini maaf ya, biasanya sering terjadi dalam pernikahan. Ambil. Habis itu kebuang. Iya kan? Naudzubillah min dzalik. Ini maaf. Ini kayaknya juga adab dan akhlak Bu. Ibu walaupun sudah ngaji bertahun-tahun, tapi saya mudah-mudahan tidak ada di antara ibu. Tapi saya perlu ingatkan, ibu maaf ya, kalau ibu panjenengan ini belanja, yang boleh hanya menawar. Ibu hanya boleh menawar, tidak boleh mencela. Contoh, ini berapa bang? Misalkan dia bilang 8.000. 4.000 ngapa? Mana kisut-kisut lagi nih, kayaknya kemarin deh. Ada yang seperti itu? Istighfar. Nggak boleh diulangi lagi, udah ngaji kita. Kan Rasul memiliki akhlak yang baik. Toh? Iya toh? Ngaji itu dipraktekkan. Kalau memang benar ibu hanya nawar, boleh nggak 4.000? Ya sudah. Wah, mana kisut-kisut ini kayaknya kemarin udah ambil lagi. Ini nanti ditanya, ini ngajinya di mana? Ya kalau hanya gitu tanya lagi, ustadznya siapa? Wah, kena lagi. Ya. Karena kita ingin membuktikan iman cinta kita kepada Rasul itu dengan akhlak. Kalau ketemu sama saudaranya muslim mukmin itu senang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, gimana kabarnya? Ya Allah, aku senang banget ketemu kamu. 2 orang antara muslim sama muslim, muslimah sama muslimah, dia bertemu berjabat tangan, ya.
kemudian dengan keikhlasannya, maka akan merontokkan 2 dosa di antara 2 hamba Allah. Ditanya, senang, ketemu senang. Jangan ketemu, assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik. Kemana? Depan. Dari mana? Belakang. Astagfirullahaladzim. Nggak enak banget gitu. Nauzubillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ingat-ingat tuh 2024, amin ya. 2024, amin. Insya ya, kalau ada yang baik pilih yang baik, yang nggak baik, yang nggak jelas, yang bermasalah tinggalin. No. Baik ibu saudaraku iman hamba Allah. Jadi surat Al-Ahzab ayat 21, Ali Imran 31, kemudian surat Al-Qalam. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus mengimani dan mencintai Rasul? Ini ayatnya saya lupa yang ini. Apa? Sesungguhnya Nabi itu khataman nabiin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Coba ibu lihat surat Al-Ahzab. Al-Ahzab, tapi saya ayatnya lupa. 60 ke atas gimana bu? Yang sesungguhnya Rasulullah itu adalah penutup para nabi dan rasul. Surat 33 ayatnya cari sendiri. Saya lupa ayat ini. Baik, nanti sambil jalan kita pending. Intinya kenapa, Bu, kenapa saya ayatnya lupa? Kenapa kok kita harus mengimani, mencintai Rasul? Alasannya karena Rasul adalah nabi dan penutup para nabi dan rasul. Berarti kita katakan